Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memandu sahabat guru hebat, khususnya merancang dan melaksanakan pembelajaran mengacu implementasi kurikulum Merdeka. Ini adalah panduan bagi sahabat guru hebat, kepala sekolah, dan pengawas pembina, khususnya di mewujudkan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Tentu difokuskan pada 4 aspek berikut, yaitu bagaimana mewujudkan budaya sekolah, khususnya menetapkan norma atau aturan yang salah satunya fokus yang paling penting yang bisa diimplementasikan itu adalah mulai dari penerapan disiplin di sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana pembelajaran intrakurikuler mengacu pada capaian pembelajaran mapel yang diampu sahabat guru hebat semua. Kemudian yang penting juga yang ketiga itu adalah bagaimana pembelajaran kokurikuler itu fokus pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 melalui eksplorasi isu-isu aktual dan pengembangan karakter baik yang menjadi fokus untuk bagaimana gerakan P5 itu secara bersama-sama dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kegiatan ekstrakurikuler tetap fokus kepada bakat dan minat dari siswa yang ada di sekolah. Nah, oleh sebab itu saya mulai dengan aspek penting di dalam implementasi kurikulum di sekolah, maka bagaimana mindset guru atau kerangka berpikir dan dilanjutkan dengan implementasi selama pembelajaran ini menjadi sesuatu yang harus menjadi kebiasaan kehadiran guru di kelas. Yang pertama adalah bagaimana membuat suasana pembelajaran jadi menyenangkan dan tentunya adalah melibatkan siswa. Dan yang kedua, bagaimana memunculkan keberanian siswa untuk mengekspresikan diri, untuk mengungkapkan perasaan, gagasan, ide yang diperoleh selama pembelajaran. Nah, tentu yang ketiga adalah bagaimana kehadiran guru di kelas ini mampu membangun kolaborasi antar siswa, mempelajari materi yang telah disiapkan itu. Tentu di sini bukan lagi kompetisi yang ditekankan, tetapi bagaimana siswa diharapkan untuk memahami konsep secara bersama-sama, secara mendalam tentunya sesuai dengan yang menjadi fokus pembahasan yang diberikan ketika itu. Nah, yang terakhir bagaimana guru juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan, mengekspresikan kemampuan yang dimiliki dengan alat peraga yang dia mampu buat ataupun dengan cara yang dia gunakan, termasuk gaya belajar yang dia mampu eksplor, khususnya di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, tentu dari kerangka berpikir atau mindset guru dan diimplementasikan dari 4 aspek ini, maka penting juga dipadukan dengan bagaimana kehadiran guru di kelas itu menekankan aspek pembelajaran paradigma baru. Pertama, tentu guru sebagai fasilitator yang paling penting di sini adalah memberikan inspirasi kepada murid-murid dan tentu memberikan kesempatan agar murid itu belajar secara mandiri, bertanggung jawab atas proses apa yang dia pelajari secara mendalam, tentu sesuai dengan pemahamannya. Yang kedua adalah bagaimana belajar itu menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bukan hanya beban tugas yang diberikan oleh sahabat guru hebat. Lalu yang ketiga adalah bagaimana pendekatan itu berpusat kepada siswa, tentu yang menjadi minat dari siswa ini menjadi penekanan agar dipahami secara mendalam sehingga dia berhasil membuat suatu produk ataupun di tahapan-tahapan yang dia telah berhasil tetapkan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah bagaimana pembelajaran ini tentunya memanfaatkan berbagai platform digital teknologi. Tentu diharapkan
agar kompleksitas kesulitan siswa itu dapat diatasi, bagaimana efisiensi pencapaian tujuan itu semakin efektif, dan inspirasi itu akan muncul bagi siswa untuk mengekspresikan kemampuan yang dimiliki. Nah, sehingga boleh dikatakan ketika sahabat guru hebat di satuan pendidikan masing-masing akan menerapkan kurikulum merdeka, maka tentu diawali dengan bagaimana IHT itu yang menjadi penting. In-house training ataupun bimbingan teknis yang dilakukan, ini menjadi suatu yang penting menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian juga ruang kolaborasi dan refleksi diri, sampai kepada ujungnya itu adalah bagaimana aksi yang dilakukan oleh siswa di dalam merancang pembelajaran sesuai dengan tentunya adalah tahap pemahaman yang berhasil dikuasai oleh siswa. Nah, kemudian setelah IHT dilaksanakan tentu diimbangi juga dengan bagaimana tes diagnostik ini sudah dilakukan, meliputi diagnostik non-kognitif untuk mengidentifikasi kesiapan siswa, dan juga bagaimana asesmen kognitif itu untuk mengelompokkan siswa kategori mahir, cukup mahir, dan juga perlu pendampingan. Ini yang paling penting untuk dilaksanakan. Nah, sehingga ketika itu sudah berhasil dirancang, maka bagaimana sekolah juga memastikan kurikulum operasional ini sudah mulai dimuat tentunya di jenjang-jenjang mana saja IKM itu diterapkan, implementasi kurikulum merdeka ini dimulai, maka penting juga untuk kurikulum ini diupdate bagaimana visi dan misi sekolah, dan tentu adalah panduan yang telah disepakati bagaimana cara untuk mencapai visi, misi, dan tujuan ini menjadi sesuatu yang penting untuk bisa lebih operasional dan mudah semua warga sekolah mencapai visi yang telah ditetapkan. Nah, kemudian di berikutnya bagaimana sekolah memastikan dan memfasilitasi guru itu telah melaksanakan pembelajaran paradigma baru, ini juga menjadi sesuatu yang penting. Kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi dengan berbasis platform digital ini juga tentu akan menjadi kunci bahwa guru dapat secara mandiri menelaah dan mengakses platform digital yang memang nilai penting untuk mendukung pembelajaran yang dilakukan. Dan tentu yang terakhir, bagaimana asesmen yang dikembangkan itu berdiferensiasi sehingga KKM yang saat ini menjadi patokan untuk dicapai, siswa itu pemahamannya fokus kepada bagaimana upaya maksimal yang sudah dilakukan, sehingga KKM tidak lagi digunakan menjadi acuan agar semua siswa sama pemahamannya, ini untuk tidak digunakan sebagai acuan. Nah, tentu di dalam fokus kepada satuan pendidikan seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, di berikutnya adalah bagaimana tahapan IKM ini berfokus pada guru. Nah, tentu ada beberapa. Yang pertama, bagaimana mewujudkan budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler, yang ini pertama ini tentu merupakan aspek yang penting untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana dilanjutkan dengan panduan pelaksanaan terciptanya budaya sekolah, ini juga merupakan sesuatu yang penting, sampai bagaimana melaksanakan pembelajaran intrakurikuler mengacu pada paradigma baru pembelajaran, khususnya yang sudah dibuat di blok dari jadwalnya itu di kelas awal tentunya yang akan menerapkan IKM ini di blok di hari Senin sampai dengan hari Kamis. Nah, sehingga di pelaksanaan pembelajaran P5 itu lebih fokus di blok dalam sistem waktu, boleh dipilih di hari Jumat tentunya. Nah, selain itu juga bagaimana pembelajaran ekstrakurikuler diselesaikan setiap atau setelah pembelajaran intrakurikuler, sehingga keberhasilan dari guru selanjutnya itu adalah bagaimana dilihat dari refleksi pembelajaran melalui tes diagnostik non-kognitif dan kognitif. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk memantau bagaimana progres dari peserta didik itu di dalam semangat mengikuti pembelajaran.
Sehingga penting asesmen berdiferensiasi ini memperhatikan siswa yang kemampuan sangat mahir, cukup mahir, dan juga yang perlu pendampingan. Ini penting keberpihakan dari sahabat guru hebat untuk memperhatikan anak-anak yang demikian. Nah, tentu merancang pembelajaran intrakurikuler ini bagaimana kesesuaian rumusan tujuan pembelajaran dengan CP mengacu elemen dengan adanya kesesuaian rumusan asesmen kognitif ini secara terukur. Nah, oleh sebab itu di sini saya berikan dua contoh bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran itu yang selama ini sahabat guru hebat sudah ketahui, yaitu menggunakan komponen ABCD, tetapi di dalam implementasinya bukan persis menggunakan audience, behavior, condition, dan degree itu, tetapi polanya adalah dimulai dari condition, audience, behavior, dan degree, sehingga boleh dikatakan contohnya di sini yang saya buat ini adalah melalui pembelajaran problem based learning, siswa mampu menerapkan persamaan linear dua variabel dalam peristiwa. Misalnya di sini saya ambil contohnya adalah jual beli barang di koperasi sekolah dengan tepat. Nah, sehingga ini pilihan tujuannya, ya. Kemudian yang kedua ditampilkan bagaimana tujuan itu cukup hanya memuat kompetensi, konten atau materi dan variasi, sehingga tujuannya bisa dirumuskan siswa mampu menerapkan persamaan linear dua variabel dalam peristiwa jual beli barang di koperasi sekolah dengan tepat. Nah, sehingga dari model rumusan tujuan pembelajaran ini tentu akan memberikan kemudahan bagi sahabat guru hebat untuk memilih mana yang lebih cocok. Saran saya tentu bagaimana menggunakan rumusan tujuan pembelajaran itu dibuat menggunakan penomoran, sehingga akan memudahkan untuk nanti menentukan jumlah pertemuan yang akan tentunya ditentukan dengan bagaimana per mapel itu sendiri. Yang harus diperhatikan adalah struktur kurikulumnya. Misalnya di sini diambil contohnya adalah untuk SMK itu 216 JP dengan per minggunya itu adalah 6 jam yang dibagi menjadi 3 mata pelajaran yang digabung di sini, sehingga dengan jumlah aspeknya itu ada 7, maka kita akan membagi jumlah pertemuannya itu, kita perkirakan itu adalah 216 dibagi dengan 7, ya, 7 itu adalah aspeknya, sehingga akan dapat 30,85. Lalu dibagi 6 JP, maka akan ketemulah setiap elemen itu atau aspek itu ada sekitar 5-6 kali pertemuan. Nah, ketika menyelesaikan per elemennya itu 5-6 kali pertemuan, maka disinilah sahabat guru hebat menjabarkan tujuan pembelajaran itu tentu berdasarkan elemen yang sudah ditampilkan di CP itu secara tuntas. Nah, begitu juga kalau di aspek IPA. Nah, di sini hasil pembagiannya adalah menunjukkan 8 elemen, maka yang dibagi itu adalah 216 dibagi 3 sehingga ketemu, karena IPA itu ada fisika, kimia, dan biologi, sehingga ketemulah dia 72 JP. 72 JP ini dibagi 8 aspek, maka ketemu per elemen itu adalah 9 kali pertemuan. Nah, di dalam pembelajarannya per JP-nya itu adalah 2 kali pertemuan, per minggunya adalah 2 jam, maka 9 JP per elemen itu dibagi 2 JP, maka diperolehlah pertemuannya itu kurang lebih antara 4-5 per elemen. Dari sini sahabat guru hebat bisa memprediksi berapa jumlah tujuan yang akan digunakan. Tentu kehadiran sahabat guru hebat di kelas yang paling penting adalah bagaimana menerapkan 2 aspek penting yang sudah saya sebutkan di awal, itu menjadi sangat penting, yaitu mindset guru dalam implementasi selama pembelajaran, dan digabungkan dengan bagaimana paradigma baru di dalam pembelajaran itu menjadi sangat penting. Terima kasih sahabat guru hebat semuanya, semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu.